Oke baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama lengkap saya Honoratus Ruka, biasa disapa Rian. Saya mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Flores ND. Saat ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan gagasan filsafat menurut Johann Gottlieb Fichte. Filsafat Barat mengalami perkembangan luar biasa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, khususnya melalui lahirnya gerakan besar yang disebut idealisme Jerman. Salah satu tokoh sentral yang memberi warna kuat dalam perkembangan gerakan ini adalah Johann Gottlieb Fichte pada tahun 1762 sampai dengan 1814, yang merupakan penerus dan pengembang pemikiran Immanuel Kant yang kemudian meletakkan dasar-dasar sistem pemikiran baru yang menekankan aktivitas subjek manusia melalui konsep aku sebagai pusat kesadaran. Fichte menekankan bahwa realitas yang kita pahami bukanlah suatu yang statis, tetapi hasil dari tindakan aktif kesadaran manusia. Oleh karena itu, filsafatnya terkenal sangat menekankan kebebasan, aktivitas moral, dan peran manusia dalam menciptakan dunia melalui kesadarannya. Fichte juga mengembangkan pemikiran penting mengenai moralitas negara, kebangsaan, dan pendidikan yang menjadi dasar kuat bagi perkembangan filsafat modern, termasuk etika, politik, dan psikologi kesadaran. Tugas ini bertujuan menguraikan secara komprehensif pemikiran Fichte sesuai instruksi yang diberikan kepada panduan tugas filsafat. Oleh karena itu, pembahasan akan mencakup profil singkat Fichte, gagasan inti filsafatnya serta relevansi pemikirannya dalam konteks sosial, politik, dan moral pada masa sekarang. Perjalanan intelektual Fichte berubah secara radikal ketika ia membaca karya Immanuel Kant. Pengaruh Kant sangat besar sehingga Fichte menyusun karya Athem ad Archetype of all Relation yang ketika pertama kalinya diterbitkan dianggap sebagai karya Kant sendiri karena kedalamannya analisisnya. Karir akademinya berkembang saat ia menjadi profesor di Universitas Jena. Namun, karena pandangannya tentang agama yang dianggap radikal, ia diberhentikan dan menghadapi banyak kritik. Meskipun demikian, perannya semakin besar ketika ia menjadi salah satu tokoh intelektual terkemuka di Rusia. Fichte terkenal dengan karya-karya seperti The Science of Gnocchi, The Faction of the Man, Address to the German Nation. Pemikiran Fichte turut menginspirasi berkembangnya gerakan nasionalisme Jerman, teori negara modern, serta perkembangan idealisme dalam filsafat barat. Gagasan filsafat menurut Jacques Gottlieb Fichte. Konsep dasar aku dan bukan aku. Inti pemikiran Fichte adalah bahwa kesadaran manusia adalah aktivitas, bukan sesuatu yang pasif. Menurut Fichte, sumber dari segala pengetahuan adalah aku, yaitu subjek yang menyadari keberadaannya sendiri. Ia mengemukakan 3 asas utama. Yang pertama, aku menegakkan dirinya sendiri, self-roasting good. Kesadaran dimulai dari tindakan. Aku menyadari bahwa aku ada. Berbeda dari Descartes yang mengatakan cogito ergo sum, Fichte menunjukkan bahwa kesadaran bukan hanya berpikir, tetapi menegakkan diri melalui tindakan kesadaran. B. Aku menegakkan, bukan aku, non-ego. Untuk dapat bertindak, aku membutuhkan sesuatu dari luar dirinya, yaitu dunia, objek dan segala bentuk keterbatasan. Bukan aku menjadi tantangan bagi aku. Yang ke C, hubungan timbal balik antara aku dan bukan aku. Hubungan ini bersifat dialektis. Dunia tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui aktivitas manusia yang memberikan makna pada pengalaman. Inilah dasar dari idealisme subjektif Fichte.
Yang kedua, epistemologi fiktif. Pengetahuan sebagai aktivitas. Bagi Fichte, pengetahuan bukan tentang mencerminkan dunia, tetapi membentuk dunia melalui struktur kesadaran. Realitas adalah hasil aktivitas aku, bukan objek yang berdiri sendiri. Manusia mengorganisir realitas melalui tindakan intelektual. Fichte menolak pandangan bahwa manusia menerima pengetahuan secara pasif. Sebaliknya, pengetahuan ada karena manusia bertindak untuk memahami dunia. Etika dan moralitas menurut Fichte, etika Fichte sangat menekankan tindakan moral. Menurutnya, kebebasan adalah inti moralitas. Moralitas hanya mungkin jika manusia mampu bertindak melampaui dorongan ilmiah alamiah. Setiap manusia memiliki tugas moral untuk menyempurnakan dirinya. Fichte mengatakan bahwa dunia luar atau bukan aku diberikan sebagai tantangan moral agar manusia terus berkembang melalui perjuangan. Dengan demikian, etika Fichte adalah etika perjuangan dan pengembangan diri. Fichte tentang tindakan manusia. Menurut Fichte, manusia hanya menjadi dirinya melalui tindakan. Tindakan menjadikan manusia makhluk yang bebas, membentuk karakter, menghasilkan dunia moral, menjadikan manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Tanpa tindakan, manusia tidak dapat mencapai kebebasannya. Oleh karena itu, filsafat Fichte sering dianggap sebagai filsafat aktivisme moral. Fichte tentang negara dan kebangsaan. Fichte membahas peran negara melalui gagasannya tentang kebebasan. Menurutnya, negara bertugas memelihara kebebasan moral warganya. Pendidikan adalah alat utama untuk membentuk manusia bebas dan bermoral. Masyarakat harus dibangun atas dasar tanggung jawab dan kerjasama. Dalam Address to the Gorkheim Nation, Fichte menekankan pentingnya identitas nasional, solidaritas, dan persatuan sebagai dasar kekuatan moral suatu bangsa. Pemikiran menjadi dasar berkembangnya nasionalisme modern. Relevansi gagasan Fichte untuk konteks saat ini. Pemikiran Fichte sangat relevan untuk berbagai konteks modern seperti pendidikan. Fichte menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia bebas dan bermoral. Di era global, pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akademik perlu dilengkapi dengan pendidikan karakter sebagaimana digagas Fichte. Kebebasan individu. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kebebasan individu menjadi isu besar. Pemikiran Fichte membantu kita memahami bahwa kebebasan memerlukan tanggung jawab, kesadaran moral, kemampuan mengatasi rintangan. Peran negara modern. Negara saat ini diharapkan mampu menjamin keamanan, keadilan, kesempatan pendidikan, dan perlindungan hak. Ini sejalan dengan konsep negara menurut Fichte yang berfungsi sebagai penjamin moralitas dan kebebasan warganya. Kesadaran diri dalam generasi digital. Di era media sosial, Fichte relevan karena ia menekankan bahwa jati diri dibentuk oleh tindakan sadar, bukan sekadar mengikuti arus. Manusia harus membangun dirinya secara aktif, bukan pasif. Etika dan kepribadian. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai moral dan integritas sering terabaikan. Fichte mengingatkan bahwa manusia hanya dapat berkembang jika mampu berjuang melawan keterbatasannya. Kesimpulan, Johann Goethe Fichte adalah salah satu filsuf besar yang memberikan kontribusi fundamental dalam perkembangannya filsafat Barat, khususnya dalam aliran idealisme Jerman. Melalui konsep aku dan bukan aku, ia menekankan bahwa realitas dibentuk melalui aktivitas kesadaran manusia. Fichte mengajarkan bahwa kebebasan moralitas dan tindakan adalah inti dari keberadaan manusia. Pemikirannya tentang negara, pendidikan, dan masyarakat sangat relevan untuk konteks saat ini. Dengan demikian,
Pemikiran Fichte bukan hanya bagian dari sejarah filsafat, tetapi juga menjadi panduan moral dan intelektual bagi manusia modern dalam memahami identitas, kebebasan, dan rasa tanggung jawab. Baik, itu saja materi yang saya bahas. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.